Arisan menjadi salah satu cara yang kerap dipilih masyarakat untuk mengumpulkan uang atau mendapatkan barang secara berkala. Namun, masyarakat perlu berhati-hati karena saat ini modus arisan bodong semakin marak, terutama melalui media sosial. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur mengungkap perputaran dana mencapai 71 miliar rupiah dengan sedikitnya 140 orang menjadi korban yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Menurut Ditres Siber Polda Jawa Timur, menelusuri cara pelaku membangun kepercayaan calon korban, salah satunya melalui media sosial dan berbagai klaim mengenai keamanan serta legalitas arisan. Pelaku juga disebut menampilkan gaya hidup mewah di media sosial. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran arisan atau investasi yang menjanjikan keuntungan pasti. Legalitas tidak cukup dibuktikan lewat unggahan media sosial, sementara endorsement dari artis maupun selebgram bukanlah jaminan bahwa sebuah program keuangan telah diaudit atau dinyatakan aman oleh otoritas berwenang. Baik pemirsa, kita langsung saja menanyakan hal ini dengan Mike Rini Sutikno selaku perencana keuangan dari MRE. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, apa kabar Mbak Mike? Selamat siang, Lintang. Alhamdulillah, kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Mike, ini menjadi perhatian publik juga ya, khususnya juga bagi perempuan nih, kayaknya menjadi topik yang menarik. Saat ini lagi gencarnya nih Mbak arisan online tapi fiktif. Ini dana juga mencapai perputarannya 71 miliar rupiah. Sebenarnya menurut kacamata Anda Mbak Mike sebagai perencana keuangan, ini apa sih yang membuat mereka masih tergiur dengan jenis investasi ini, yakni arisan online? Kan kita juga sudah tahu ya, ini sering banget terjadi, malah juga sudah tahu banyak sekali kalau yang arisan ini tuh arisan bodong, Mbak Mike. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, jadi saya kira penyebabnya itu ada beberapa ya, terutama karena janji keuntungan tergiur, janji keuntungan yang fantastis gitu. Kalau saya amati beberapa kasusnya, ada bandar dari arisan fiktif ini yang dia menawarkan tingkat keuntungan arisan 10% per bulan, bahkan ada yang 20% per bulan ya. Itu luar biasa tidak logis ya kalau dibandingkan misalnya dengan tingkat bunga deposito bank yang memang resmi gitu ya, sebagai lembaga yang kita biasa menyimpan uang kita dan lembaga menyimpan uang dan kita juga berinvestasi di situ ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan investasi di pasar modal seperti saham atau dibandingkan dengan tingkat keuntungan emas ya, keuntungan dari investasi atau arisan online yang fiktif ini sangat tidak masuk akal gitu kalau menurut saya. Nah, jadi biasanya masyarakat itu tergiur ya dengan adanya penawaran tingkat keuntungan yang tidak logis itu tadi, yang sangat tinggi. Kemudian juga biasanya kalau arisan ini kan sesuatu yang sudah menjadi kayak budaya gitu loh. Jadi kita rasanya udah kenal, nggak asing. Beda kalau misalnya kita masyarakat ditawarkan misalnya reksadana apa ya gitu. Jadi masih belum familiar gitu. Kalau arisan ini ditawarin sama siapapun ya, itu kayaknya nggak perlu diterangin lagi. Jadi proses untuk pengenalannya itu menjadi sangat lumrah gitu loh, sehingga tidak asing dan orang itu mudah untuk ikut gitu ya. Kalau belum lagi juga biasanya kalau arisan fiktif ini dia menggunakan strategi promosi yang memang membuat orang itu mudah percaya karena yang digunakan biasanya influencer, orang-orang yang terkenal. Saya kira juga ada beberapa tokoh, baik tokoh agama, tokoh politik, ya gitu, pejabat ya. Ada beberapa kasus seperti itu, sehingga orang ketika melihat siapa yang mempromosikan atau testimoni dari kliennya, itu jadi langsung percaya. Nah itu saya kira ketiga hal tersebut yang menjadi penyebab utama banyak masyarakat, terutama kaum wanita ya, tergiur atau ikut dengan arisan online fiktif ini.
Oke, baik. Karena mungkin ini arisan juga sudah awam ya di benak mereka begitu ya Mbak Mike. Karena ini seperti menabung tapi diputar saja. Tapi kalau menilik dengan kasus ini Mbak, menurut pengakuan dari para korbannya, ini mereka diiming-imingi dengan adanya return begitu ya, atau keuntungan sebanyak 10%. Dimana kalau kita lihat arisan kan tidak seperti itu ya Mbak Mike. Tetapi kita seperti menabung lalu diputar dengan beberapa anggota. Tapi menurut Anda, apakah ini menjadi salah satu tanda sebenarnya ini juga sudah arisan yang fiktif atau ada red flag begitu dalam sistem arisan ini, Mbak Mike? Iya, itu udah pasti itu bendera merah itu no, it's a no gitu ya. Kalau ya, maksudnya begini, saat kita ditawari investasi atau arisan yang menjanjikan keuntungan ya, lagi ke dasarnya arisan itu tidak menjanjikan keuntungan loh. Arisan yang tradisional, arisan yang konvensional, arisan yang biasa. Arisan yang benar itu bukan instrumen investasi gitu ya. Itu adalah biasanya untuk acara sosial, dan biasanya juga saling kenal, tidak ditawarkan secara online yang kemudian mengundang atau merekrut sangat banyak, puluhan bahkan ratusan orang yang tidak saling kenal dan tidak pernah bertemu, bahkan bandarnya juga tidak pernah bertemu ya. Nah, itu sudah tanda-tanda red flag yang harus dihindari. Selain adanya tingkat keuntungan yang fantastis tadi. Satu lagi ini Lintang ya, biasanya juga dia mengemukakan alasan seperti ini nih si pelakunya ya. Itu arisan bukan arisan biasa tapi arisan luar biasa karena uangnya itu diputar lagi ke dalam usaha. Jadi kelihatannya kayak istilahnya itu sah gitu atau legit gitu ya. Kenapa bisa memberikan keuntungan sebesar itu? Kan kita putar ke dalam bisnisnya kemudian dia ada-adakan contoh misalnya bisnis salon, bisnis misalnya logistik, transportasi, atau budidaya pangan apa, biasanya dia menjelaskan bahwa uangnya itu diputar ke dalam bisnis, nanti keuntungannya itulah yang dibagikan. Tapi yang namanya bisnis itu kan tidak ada kepastian dia bakal untung atau rugi, selalu ada risikonya. Kalau sudah memberikan kepastian bahwa akan mendapatkan 10%, itu sudah tanda-tanda ciri arisan ya, arisan yang dia berkedok penipuan. Oke, baik. Sebenarnya berarti harusnya korbannya sudah tahu dong, Mbak. Kalau misalkan ada tanda-tanda ini begitu ya, dari investasi, ada juga return cashback begitu, keuntungan dari ketika kita bergabung dalam arisan online tersebut. Namun ini masih banyak sekali dari mereka yang juga masih tergiur begitu, Mbak, dengan arisan online ini. Menurut Anda apa yang salah dari mungkin yang para peserta yang mengikut? Apakah ini juga dari literasi keuangan mereka yang masih kurang? Nah, memang salah satunya adalah tingkat literasi masyarakat Indonesia, terutama di daerah, dan sehingga memang tidak semua masyarakat Indonesia itu punya literasi keuangan yang cukup untuk bisa membedakan mana penawaran investasi atau arisan yang benar dan mana yang sebenarnya adalah penipuan gitu atau tindak kejahatan ya. Kemudian juga pelaku ini dia sangat pintar untuk mempermainkan, menggunakan, memanipulasi emosinya dari calon si korbannya, ya. Jadi ada unsur kepercayaan. Kalau arisan itu kan unsur kepercayaan satu sama lain gitu ya. Itu disalahgunakan sama dia, ya namanya juga kriminal ya, otaknya udah pasti kriminal gitu. Nah, itu yang dimanipulasi ya. Seperti dia menjanjikan keuntungan pasti, ya biasanya juga begini. Selain keuntungan tinggi, keuntungan pasti, yang disasar juga biasanya orang yang tingkat literasinya rendah, ya. Biasanya juga ada yang saya pelajari itu ya, saya amati. Ada iming-iming itu jaminan pasti loh, garansi. Kemudian biasanya saya perhatikan satu atau dua itu ada stiker owner amanah gitu loh, Lintang. Lucu deh. Ada seperti itu ya, itu visualisasi, kemudian juga ada berbagai testimoni dari ya influencer yang dibayar untuk mempromosikan, itu menjadi kombinasi yang fatal gitu bagi masyarakat yang tingkat literasinya rendah dan kemudian secara emosional itu juga belum matang gitu untuk bisa untuk tidak mudah tergiur gitu kepada janji keuntungan tinggi tanpa risiko.
Oke, baik. Berarti ini banyak sekali macam modusnya ya, Mbak ya, untuk mempengaruhi ini para korban juga agar mereka ikut serta dalam arisan fiktif tersebut. Namun kita nanti akan bahas usai jeda. Kita akan kembali lagi pemirsa, dan pemirsa juga jangan kemana-mana. Kita masih melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Mbak Mike, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, kita masih melanjutkan diskusi bersama dengan Mike Rini Sutikno selaku perencana keuangan dari MRE. Baik Mbak Mike, kita melanjutkan kembali perbincangan kita Mbak. Ini dengan adanya arisan online fiktif begitu ya Mbak ya. Namun masih banyak sekali dari korbannya yang terjerat. Salah satunya adalah tampilan profesional dari arisan online tersebut. Dan yang kedua, ini masih banyak sekali promosi dari artis, selebgram, influencer ini yang juga ikut serta dalam arisan tersebut. Mbak Mike, kalau menurut Anda dengan tampilan seprofesional ini, mengapa masih banyak korban juga pada akhirnya terjerat seperti itu Mbak? Apakah mereka juga tidak cross-check lagi, verifikasi terlebih dahulu? Apa sih yang membuat mereka langsung percaya dengan rekomendasi para influencer tersebut, Mbak Mike? Karena kalau kita biasanya untuk investasi, masyarakat Indonesia itu biasanya keputusan pembeliannya itu, keputusan pembelian ini termasuk misalnya kalau kita mau investasi atau mau arisan, pokoknya keputusan keuangan lah. Apalagi kalau kita mau membeli sesuatu itu. Ya, itu biasanya kan urutan proses sampai dia bisa memutuskan untuk menempatkan dana itu, dia akan lihat teman-temannya itu apakah juga sudah ikut. Nah itulah yang bukannya pertama kali yang dicek itu misalnya legalitas gitu, ya legalitas, kemudian apakah tingkat keuntungannya itu logis, itu 2L tuh ya, legal dan logis. Itu tidak ada dalam urutan keputusan keuangannya dia, yang biasanya menjadi faktor gitu ya, faktor dia mengambil keputusan biasanya siapa yang ngomong nih, bisa dipercaya atau enggak, kenal apa enggak, kayak gitu ya. Kemudian tingkat keuntungannya berapa nih, kayaknya kalau sudah tingkat keuntungannya tinggi, kemudian ada iming-iming dijamin tanpa risiko atau risikonya rendah tapi tingkat keuntungannya tinggi, itu biasanya membuat dia tergiur gitu ya, sehingga logis tidak logis itu tidak jadi hitungannya dia, tidak masuk ke dalam faktor urutan keputusan keuangannya dia. Jadi kenalnya dari mana, apakah itu orang yang dia kenal, jadi dia langsung percaya aja, tidak mempertimbangkan apakah dari sisi legalnya itu sudah memenuhi persyaratan atau memang legalitasnya itu sah ya. Kedua, logis itu juga logis seputar dari tingkat keuntungan yang wajar itu juga tidak masuk begitu. Nah itu kenapa masyarakat itu banyak terjebak pada arisan online yang sebenarnya fiktif, karena biasanya tidak menjalankan atau tidak memasukkan faktor legal dan logis ke dalam bagaimana dia memutuskan suatu keputusan keuangan, terutama dalam hal berinvestasi. Oke, kalau memang tujuannya mereka adalah untuk menabung atau juga menyisihkan uang secara rutin, Mbak Mike, ini apakah ada alternatif investasi lain dibandingkan dengan arisan online? Tentu saja ya, jadi untuk kita berinvestasi, sekali lagi kita juga harus paham bahwa kalau ada investasi itu berarti pasti akan ada risikonya. Semakin tinggi yang tingkat keuntungan yang ditawarkan, berarti semakin tinggi juga risikonya. Nah, beberapa instrumen investasi, produk investasi yang sah dan diawasi oleh OJK, yang legal dan logis, misalnya tabungan dan deposito di bank, artinya Anda menanamkan atau menyimpan uang Anda, kemudian nanti bank yang akan mengelolanya dan Anda mendapatkan keuntungan berupa bunga tabungan atau bunga deposito ya. Ada lagi alternatif lain adalah Anda berinvestasi di pasar modal melalui reksadana atau saham ya. Nah, reksadana ini dikelola oleh manajer investasi yang operasionalnya serta legalitasnya
itu terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kalau di bank, dana Anda aman karena ada sistem lembaga penjamin simpanan. Selain itu ada emas yang Anda bisa beli secara fisiknya lalu Anda simpan, atau Anda ikut program tabungan digital dari Pegadaian atau bank yang memang dia punya izin untuk mengelola emas. Jadi ada sebenarnya banyak investasi yang legal dan logis ya. Dan karena itu sebaiknya menghindari jerat arisan online fiktif. Baik, berarti ini banyak sekali ya Mbak ya. Ada juga menabung emas, tabungan berjangka mungkin juga yang dikelola oleh bank dan lain sebagainya. Terima kasih Mbak Mika sudah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Semoga diskusi ini juga bisa membuka mata para masyarakat juga agar tidak terjebak dari arisan online fiktif. Terima kasih Mbak Mika atas waktunya. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Pemirsa, sempat menjadi korban pemutusan hubungan kerja, Sari memilih bangkit dengan memanfaatkan limbah kayu menjadi berbagai kerajinan bergaya retro. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Acara ini dipersembahkan oleh